Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazili Ahmad dengan NIM 1012446. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ulfa Husna, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, begitu dalamnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu, sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam. Berdasarkan pemahaman saudara, jelaskan bagaimana pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Berdasarkan pemahaman saya, itu Islam sangat mempengaruhi budaya Melayu, dan bahkan Islam itu menjadi inti identitas kebudayaan Melayu. Dan Islam juga mempengaruhi setiap aspek kehidupan, baik dari segi bahasa, hukum, seni, tradisi, pendidikan. Banyak sekali, contohnya bahasa. Banyak sekali bahasa kata yang berasal dari bahasa Arab itu dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Seperti contoh, kata ibadah itu berasal dari kata yang berasal dari bahasa Arab. Ibadah, syariah, iman, dan banyak sekali. Yang jelasnya Islam itu sangat mempengaruhi budaya Melayu. Bahkan Islam itu menjadi inti identitas kebudayaan Melayu. Pertanyaan nomor 2, saya baca. Kedatangan Islam menandakan awal mula suatu zaman baru dan berakhirnya satu zaman lama. Ini berarti bahwa perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap tamadun alam Melayu bukan saja dari segi rupa, salah satunya juga dari bidang arsitektur dan seni ukir. Berikan contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Islam membawakan perubahan terhadap alam Melayu dalam bidang arsitektur. Di sini saya akan memberikan contoh seperti masjid dan surau. Islam itu membawa konsep arsitektur masjid yang khas, seperti penggunaan atap tumpang bertingkat, atau bisa kita sebut dengan masjid tanpa kubah. Itu masih ada, seperti Masjid Agung Demak di Jawa, itu masih menggunakan atap tumpang bertingkat. Nah, itu ciri khas yang dibawakan oleh Islam terhadap alam Melayu dalam bidang arsitektur. Baik, bukan hanya itu, ada juga dari segi kaligrafinya. Kaligrafi itu juga menjadi perubahan yang dibawakan oleh Islam, pengaruh yang diberikan oleh Islam terhadap alam Melayu. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3, jelaskan maksud dari pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Itu adalah pepatah yang berasal dari filosofi Minangkabau, yang mana artinya adat bersendi syarak, bahwa adat itu harus mengikuti nilai-nilai syarak
Syarak itu adalah syariat Islam. Jadi adat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Apabila kita bertemu adat bertentangan dengan syariat Islam, dengan syarak, maka harus kita tinggalkan adat dan kita ikuti syariat Islam. Kenapa? Karena syarak berseni kitabullah. Syarak itu syariat Islam yang menjadi pedoman dari adat tadi itu berseni kitabullah, itu berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran, hadis. Masuk ke pertanyaan nomor 4. Di sini saya akan baca. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Berdasarkan pemahaman saudara, silakan saudara jelaskan bagaimana sejarah dan dinamika masuknya Islam di negara Myanmar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dinamika masuknya Islam di negara Myanmar tersebut. Islam masuknya ke negara Myanmar itu melalui berbagai macam jalur, seperti jalur perdagangan, interaksi budaya. Pada periode awal masuknya Islam ke negara Myanmar itu pada abad ke-7 hingga ke-13. Itu melalui jalur perdagangan. Jadi, pedagang-pedagang berasal dari Arab, Persia, India yang sudah lama beragama Islam itu sudah berinteraksi di kawasan pesisir Myanmar, di daerah Arakan dan Tenasserim. Jadi mereka memperkenalkan Islam melalui perdagangan rempah-rempah yang mereka jual dan barang-barang mewah yang mereka jual. Dan ada juga melalui jalur interaksi budaya. Jadi pedagang muslim, pedagang yang berasal dari agama Islam itu nikah dengan masyarakat di Myanmar untuk memperluaskan, untuk menyebarkan agama Islam melalui pernikahan mereka. Baik, memasuki pertanyaan terakhir, saya akan baca. Sejarah masuknya Islam di Jambi tidaklah tunggal. Teori Islam berasal dari Arab, teori Persia, dan teori India. Bahkan Hadratul Maut, Yaman, menjadikan wacana tentang masuknya Islam di Jambi menjadi kaya. Bahkan tutur di tengah masyarakat juga menyebutkan Islam berasal dari Turki. Jelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam di Jambi. Baik, saya akan menjawab. Masuknya Islam ke Jambi itu melalui jalur perdagangan dan melalui pengaruh-pengaruh kerajaan Islam di sekitar wilayah Nusantara. Sehingga seiringnya waktu berjalan, agama Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga menyatu dengan adat dan budaya yang ada di Jambi sehingga membentuk identitas keislaman yang kuat di wilayah Jambi tersebut. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.